Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Rehmi Nisa Fauzi dengan NIM 070406230058. Jadi, kali ini aku membawakan topik yang menarik. Apa itu? Maqamat bagian 2 dengan subbab sabar, qanaah, dan ridho. Lalu, maqamat itu apa sih? Jadi teman-teman, maqamat itu tingkatan-tingkatan para sufi untuk mencapai kedekatannya dengan Allah gitu. Jadi untuk dekat dengan Allah itu ada jalannya, ada prosesnya, dan prosesnya itu nggak cuma sebentar. Jadi kita itu perlu konsistensi yang tinggi, niat yang sangat kuat untuk mencapai puncak dekat dengan Allah. Nah, contohnya itu ada 3 itu tadi, sabar, qanaah, dan ridho. Lalu untuk supaya kita tahu nih apa itu sabar, qanaah, ridho, jadi kalian tuh jangan skip ya video aku dan tetap nonton video aku, oke? Oke, menurut Hawaja Ansari berpendapat bahwasanya sabar merupakan sikap menahan diri terhadap keluhan yang disertai kecemasan pada batinnya. Maka, as-sabr berarti sifat yang tidak menampakkan keluhan-keluhan yang menghasilkan kecemasan-kecemasan dalam batin atas sesuatu perkara yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Lalu selanjutnya ada sabar menurut Al-Ghazali. Sedangkan menurut Al-Ghazali, konsep sabar dapat dibagi menjadi 2 jenis, sabar badan serta sabar jiwa. Sabar badan seperti sabar yang menanggung kesulitan dalam badan yang tidak sesuai dengan harapannya, seperti sakit ketika hendak melakukan ibadah. Lalu ada sabar menurut Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi konsep sabar menurut beliau itu dibagi menjadi 3. Sabar lillah, kesabaran melaksanakan perintah Allah. Sabar ma'a Allah, sabar terhadap kode atau keputusan Allah, terhadap cobaan yang diberikan. Lalu sabar ala Allah, sabar yang meyakini janji-janji Allah. Yang kedua, qanaah. Secara bahasa, qanaah berarti merasa cukup. Menurut istilah qanaah adalah sikap menerima dengan lapang dada atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah dalam istilah tasawuf merupakan salah satu jalan spiritual atau termasuk tahapan-tahapan maqamat yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang qanaah ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari nomor 6446. Lalu qanaah sebagai sufi healing ada 4, mengatasi kecemasan dan ketidakpuasan, menghilangkan stres dan tekanan batin, meningkatkan kesehatan mental, dan mempererat hubungan sosial. Lalu yang terakhir, ridho. Syekh Zunun al-Misri menyatakan bahwa ridho adalah kondisi hati yang merasa senang dan tentram terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah, maqam ridho adalah sikap seseorang yang tidak ikut campur dalam kehendak Allah, melainkan menerima dengan lapang dada. Berdasarkan manfaat, maqam ridho mampu memberikan ketenangan hati dan menghilangkan rasa putus asa. Ridho dapat berperan sebagai sarana penyembuhan. Pendapat ini sejalan dengan penjelasan Amin Syukur yang menyatakan bahwa seringkali suatu penyakit menjadi semakin parah akibat hilangnya kerelaan hati seseorang dalam menerima keadaan. Ketidakikhlasan ini membuat hati menjadi kotor dan pikiran menjadi kacau. Lalu ada ridho sebagai sufi healing. Ketenangan batin ridho mampu menghadirkan ketenangan dalam hati yang efektif, meredakan stres, kecemasan, dan emosi negatif. Ketika seseorang dapat menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, gelombang emosi negatif dalam diri akan berkurang sehingga menciptakan kestabilan dalam jiwa. Lalu yang kedua, ada mengatasi rasa putus asa. Seringkali memperburuk kondisi fisik dan mental seseorang. Melalui ridho, seorang hamba tidak lagi merasa tertekan oleh situasi yang dihadapinya karena meyakini bahwa semuanya yang terjadi merupakan bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Lalu yang ketiga ada membuka jalan karomah dan kesembuhan. Penyakit bisa semakin parah jika hati menolak menerima kenyataan. Namun, ketika ridho telah tercapai, hal ini membuat peluang bagi datangnya karomah dan kesembuhan dari Allah.